Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Alpha Eksperimen. Melanjut dari video pertama tentang kelebihan dan kekurangannya puli bubutan atau mengapa harus membubut puli. Nah, sekarang kita akan lanjut ke video kedua, dimulai dari pertanyaannya ini. Pertanyaan paling atas. Nah, berdasar teman-teman. Nah, jadi kenapa setelah ganti puli bubut dan roller suara CVT menjadi lebih bising? Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ketika tadi menggunakan puli bubutan, nah itu kan biasanya diimbangi dengan penggunaan roller yang ringan dan per CVT yang keras. Nah, mengapa kok bisa CVT atau suara mesin menjadi lebih bising? Nah, jadi karena roller ini ringan dan per CVT rata-rata dibuat lebih keras ya, atau bahkan per sentri dibuat lebih keras. Nah, untuk mendapatkan pergerakan, kan standarnya atau awalnya tuh begini. Nah, untuk mendapatkan speed di tarikan awal, nah itu memerlukan pergeseran puli. Nah, karena roller ini ringan, nah jadi semakin roller ini ringan tuh semakin membutuhkan RPM yang tinggi untuk mendorong si rumah roller ini. Nah, untuk mengangkat fibel ke atas, nah baru motor itu jalan. Nah, dari sini tuh sudah kelihatan dari roller aja. Jadi tentunya kalau roller ini lebih ringan, nah suara CVT pasti lebih bising. Atau untuk mendapatkan speed yang sama, misalkan 20 km per jam, itu pasti membutuhkan raungan mesin yang lebih tinggi. Nah, itu sudah pasti terjadi apabila rollernya lebih ringan dan pernya lebih keras. Nah, cara mensiasatinya ya tergantung dari kenyamanan kita aja sih. Jadi misal kita pakainya itu nyaman dan tarikan atau speednya itu kita dapat. Nah, jadi tidak bisa kenyamanan seseorang atau perasaan seseorang tentang settingan itu sama antara orang A dengan orang B. Jadi kadang menurut si pembuatnya atau menurut si A, settingan CVT si A itu memang speednya dapat. Nah, tapi ketika buat pelan mungkin gerung seperti itu. Nah, jadi settingan CVT itu sebenarnya nggak bisa di copy paste setiap orang. Roller dan per CVT tergantung karakter reading, track, karakter motor seperti itu. Nah, jadi pasti lebih ringan, pasti lebih bising kalau rollernya itu lebih ringan dan per CVT-nya lebih keras, pasti lebih bising. Nah, kalau kurang percaya roller ringan membutuhkan gas yang dalam untuk awal start, mari kita buktikan dengan simulasi pakai putaran impact aja. Nah, ini sudah saya setting tadi. Jadi putaran impact ini kita simulasikan putaran mesin aja. Nah, ini ada puli atau rumah roller ya. Nah, seperti ini. Ini roller yang 18 gram. Nah, ini yang 12 gram. Nah, kita lihat lebih cepat terlempar yang 18 apa 12. Nah, yang 18 yang hitam ya. Nah kan, roller yang 18 gram itu lebih cepat terlempar dibanding roller yang 12 gram. Nah, jadi pada saat mesin itu putarannya masih masih awal gas, itu putaran mesinnya belum tinggi. Kalau pakai roller yang berat, itu speednya dia sudah lebih tinggi. Jadi digas sedikit, mungkin untuk jalan seperti 20 atau 40 itu lebih nyaman roller yang berat karena tidak perlu bukaan gas yang dalam. Nah, karena roller berat lebih cepat terlontar pada saat putaran mesin rendah seperti itu. Nah, tapi kekurangannya karena putaran mesin rendah speednya tinggi, ketika ditambah gas itu nggak bisa spontan seperti roller yang ringan. Nah, seperti itu. Jadi CVT pasti lebih bising kalau pakai roller yang ringan atau per CVT yang keras, akan tetapi tenaga akan lebih dapat karena putaran mesinnya itu lebih tinggi, sehingga ketika terkena beban mesin itu nggak gampang drop atau tenaga masih lebih kuat buat tarikan atau buat tanjakan.
seperti itu. Nah kan, yang 18 pasti jatuh duluan. Oh, satu pertanyaan saya rasa sudah cukup. Itu paling, yang pertanyaan yang paling tinggi lagnya atau yang lagnya paling banyak, mungkin permasalahan yang paling sering ditemui teman-teman seperti itu. Nah, itu pertanyaan nomor 2. Varian 125 all bahas plus minus modif CVT puli depan mangkok ganda beserta pel kampasnya. Nah, untuk plus minusnya dari puli bubutan itu sudah pernah atau sudah kita bahas di video pertama tadi. Nah, untuk plus minus roller ringan atau CVT upgrade pasti lebih gerung minusnya atau lebih berisik. Nah, untuk nilai plusnya, tenaga bisa lebih oke, top speed bisa lebih oke jika settingnya pas. Nah, kalau seperti per kampas ganda atau per sentrifugal sudah pernah kita bahas di video yang di sini. Jadi semakin keras per kampas itu akan semakin dalam juga gas putaran awal atau gas bukaan gas awal. Nah, karena kampas akan sulit mekar. Sudah saya bahas lengkap di video yang di sini. Untuk minus per CVT juga sudah saya bahas di video khusus per CVT. Jadi makin keras per CVT pasti lebih gerung tapi tenaga bisa lebih dapat seperti itu. Rata-rata sih problemnya CVT menurutku sama sih. Maksudnya apa ya? Rata-rata setiap orang tuh yang dirasakan hampir mirip-mirip pertanyaannya. Jadi mungkin nggak perlu dibahas satu persatu. Nah, karena kita bahas yang apa CVT, jadi yang pertanyaan non CVT nggak kita bahas ya. Nah, tanyakan biar motor atas ngisi atas bawah tapi cuma operasi CVT doang apa resepnya. Nah, jadi setiap motor pasti resepnya berbeda-beda. Nah, salah satunya untuk ngisi atas bawah itu ya tadi menggunakan upgrade puli yang sudah dimodif di coakan ruang lurusnya dan sudut ulang dan jarak main atau jarak antar pulinya. Untuk spek lain-lain tuh menyesuaikan dengan karakter reading, track dan lain-lain. Cuma biasanya sih roller mungkin diturunkan beratnya dari standar 2 gram atau 3 gram per CVT 1500 itu udah cukup. Kalau per kampas sih biasanya saya pakai yang lembek atau beat atau mio seperti itu. Nah, karena kalau rollernya itu pakai yang ringan dan per kampasnya itu keras, nah itu gas di putaran bawah atau gas di awal start itu pasti lebih dalam lagi karena kampasnya akan sulit mekar. Nah, untuk sudut derajat harian, bore up dan balap. Nah, sebenarnya kalau sudut derajat puli ini antara harian, balap, bore up itu tidak ada ketentuan sih. Cuma kalau menurut saya puli harian, puli balap itu pulinya sih sama aja derajatnya, mungkin bisa dikurangi 1 derajat atau 1,5 derajat dari standar atau tergantung sudut awalnya berapa. Jadi misalnya Honda kan sudutnya awalnya 15, nah itu kita kurangi 13,5 atau 14 atau 13,8 itu terserah. Nah, kalau untuk tarikan atas, sudut yang tegak itu memiliki kelebihan nafasnya lebih panjang karena beltnya bergesernya juga lebih berat. Yang tadi sudah kita bahas di pertanyaan pertama atau video pertama. Jadi untuk kesimpulan dari pertanyaan ini, kalau menurut saya antara harian, balap, bore up itu sudutnya sama aja atau tergantung kita settingnya. Yang berbeda itu di setting roller dan per CVT. Nah, karena kalau harian itu roller tidak terlalu ringan, mungkin 10 gram per CVT 1500. Nah, kalau balap kan karena motornya RPM nya tinggi, mungkin rollernya 7 gram, 9 gram
Persivity-nya 2000 mungkin seperti itu. Jadi untuk sudut puli harian balap menurut saya itu sama aja, tergantung mekaniknya atau kita setting berapa. Rata-rata sih 13,8, 14, 13,5 sekitar segitu. Tinggal kita setting di isinya, roller atau Persivity-nya. Nah, untuk pemasangan roller yang berbeda, nah seperti contohnya seperti ini. Kalau yang ini kan roller racing, nah ini sudutnya sini dan sini itu hampir sama. Nah kalau yang standar kan berbeda. Nah cara masangnya gimana, nah sebenarnya ini sudah saya bahas sering di video yang saya pasang roller, pasti sudah saya bahas, cuma karena ada pertanyaan terselip di atas ya kita bahas saja. Nah jadi yang bagian sini itu menumpang ke arah putaran. Nah jadi misalnya mesin kan putarannya, nah misal putarannya kan ke sini, nah itu karena arah putarannya ke sini, jadi yang ada bebannya, ada tapaan lebarnya ini ada di sini. Karena saat putaran mesin berputar seperti ini, ya yang bagian yang menumpu nanti akan yang bagian sini. Seperti itu tujuannya menurut saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Aerox setelah pasang CVT modif 13,8 kok ada suara mendesir kayak suara turbo. Nah, jadi karena sudut ini tadi sudah diberubah. Nah, jadi antara sudutnya V-bel dan sudutnya rumah roller atau puli modif itu menjadi berbeda. Nah, sehingga ada suara di awal pemakaian atau seperti itu biasanya memang ada terjadi karena sudutnya V-bel dan sudutnya puli berbeda. Jadi ada suara sedikit, suara seperti siul, seperti itu memang wajar atau sering terjadi menurut saya. Nah, kalau pertanyaan di bawahnya coba bahas dan solusi motor matic Honda bergetar-gegrek di kecepatan 40 sampai 60 bahkan sampai kaki getar. Nah, ini sebenarnya di masalah di puli belakang, antara kampasnya itu tebelnya atau makannya itu enggak rata, pulinya belakang itu enggak center muternya, dan juga bearingnya mungkin ada yang sedikit oblak sehingga putaran di puli belakangnya itu menjadi tidak center sehingga terjadi grek-grek seperti itu. Cuma biasanya yang sering itu ada di puli atau laker atau bearingnya bak CVT. Pokoknya masalahnya sekitar situ, silahkan dicari sendiri pasti ketemu. Soalnya kalau dibahas itu kalau tidak ada motor yang dibongkar pasti cuma menebak-nebak aja, seperti itulah kurang lebih. Dari Diasvaresi ada yang bilang kalau roller berat atau ringan gak mempengaruhi speed atau akselerasi. Nah jadi memang roller yang berat itu tidak menjamin top speednya tinggi, dan yang ringan juga tidak menjamin top speednya hilang, tergantung settingnya yang pas. Nah jadi ini tidak bisa dipatok memang. Yang jelas semakin roller ringan itu makin membutuhkan RPM yang tinggi untuk meraih top speed. Kalau motornya atau mesinnya itu nggak mampu, top speednya nggak dapat kalau terlalu ringan memang. Tapi kalau misal settingnya masih tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, speednya dapat, tarikannya juga lebih dapat, seperti itu. Oke, racikan sebelah kiri Vario 125 ini udah ada videonya. Racikan Beat ESP batu ring, top speed bisa 100 lebih. Ya kalau top speed pasti itu tadi main di puli, simpelnya sih pulinya modif. Sama kalau roller Beat ESP itu bisa pakai rollernya Beat non ESP karena lebih ringan 2 gram. Persivity sih pakai PCX atau Vario 150 udah bisa. Kan motor aneh Beat nih dari CVT udah semua standar.
Aneh ganti rumah roller Kawahara 10 gram, Persivity 1500, kampas ganda 1500. Nah pas sudah jadi motor jadi ngeden. Itu karena rumah rollernya masih baru atau gimana? Nah jadi karena rollernya itu lebih ringan, terus Persivity-nya lebih keras, kampas ganda lebih keras, biar kampas gandanya tarikan awalnya itu lebih ngeden atau bukan gasnya itu lebih dalam, itu memang wajar. Nah karena makin ringan roller dan makin keras per, pasti efeknya pada putaran gas awal itu lebih dalam gasnya. Itu memang wajar seperti itu. Nah, ini roller udah ganti yang lebih ringan, per sentri udah ganti punya beat, Persivity itu juga udah yang lebih keras. Kenapa masih kurang narik kalau angkatan pertama? Nah untuk Vario 125 LED, nah sebenarnya kalau dari CVT itu udah di upgrade total. Nah CVT itu kan cuma meneruskan putaran atau meneruskan tenaga dari mesin. Nah kalau CVT udah full upgrade, udah setting ganti-ganti settingan, tetap kurang ya, mesinnya yang di upgrade ya. Jadi CVT karena CVT cuma mentransfer tenaga dari mesin aja. Nah menandu, mau tanya bro, kemarin gue harus ganti per ganda 1500, sebelumnya ganti Persivity Kawahara, tarikan bawahnya jadi ngempos dan di tengah dan kerja CVT makin berat. Apakah pengaruh terlalu keras? Ya memang seperti pertanyaan sudah tadi, kalau per makin keras pasti bukaan gas awal makin tinggi atau makin dalam, udah pasti. Nah ini Vario 125 all udah 3 kali bikin program berbeda-beda. Kalau jalur roller top speed tetap di 110 meskipun trek panjang. Padahal Persivity PCX roller pakai 10 seling 11, kira-kira kenapa? Padahal tarikan 0 sampai 80 cepat, tapi dari 100 ke 80 butuh waktu lama dan cuma mentok di 110. Nah ini rollernya bisa diperberat, bisa pakai 13, 14 atau 15. Cuma ya memang kalau mesin standar itu nggak bisa, atau tenaganya mungkin ya hanya segitu-segitu aja, jadi mungkin hanya mempengaruhi waktu ke top speed, atau jika bertambah top speed ya bisa sampai 120. Itu pun harus minim hambatan seperti kondisi motornya benar-benar fit, mesinnya, terus anginnya juga tidak terlalu tinggi di saat motor berjalan, terus banyak faktor lah intinya. Cuma karena memang mesin standar itu menurut saya ya memang top speednya sekitar 110-120, itu sekitar segitu. Ya bisa sih sampai ada yang video yang sampai 130. Nah tapi memang pada kenyataannya meskipun racikannya sama, dipakai di tempat berbeda itu bisa berbeda hasil ya, karena itu tadi hambatan angin dan motor dan lain-lain berbeda. Kadang saya top speed malam dan siang aja berbeda kok top speednya. Jadi kalau memang pengen bertambah atau top speednya bisa lebih enak ya mungkin jangan madu CVT aja. Nah untuk yang lain-lain ya mungkin udah pertanyaannya hampir sama-sama aja ya, jadi mungkin udah terbahas di pertanyaan sebelumnya. Nah ini permasalahannya juga sama, udah pernah kita bahas di pertanyaan sebelumnya. Derajat yang bagus, nah derajat yang bagus sebenarnya ya sekitar semuanya bagus sih, tergantung kegunaannya. Kalau untuk tarikan awal ya enak yang derajat standar, cuma kalau untuk yang atas enak derajat kecil. Jadi semua memiliki kelebihan kekurangan, nggak ada yang bagus, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah teknik ganjil pelor semua bisa dipakai di motor asalkan cara masangnya benar. Ini mungkin
apakah sedikit menarik ini. Punya Mio GT125 Blue Core, peludah hubut, oleh 11 gram rata, versi VTN Max. Atasnya biar lebih nendang lagi, ganti part apa lagi. Kalau dari CVT mungkin ya itu aja, cuma kalau dari mesin banyak. Bisa porting noken Arsenal port masih banyak banget. Kalau dari CVT mungkin nggak begitu signifikan sih kalau udah full mode. Nambah ya enggak lah. Nah, kurang keluar tenaga tengah atasnya, banyak faktor. Oke, mungkin sekian aja videonya. Ini durasinya udah terlalu panjang. Sebagian sudah saya balas langsung, pertanyaannya simple atau tidak perlu dijelaskan. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki, terhindar dari virus-virus, motornya tambah enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.